واقرع سلام أهينه عني وصير واقرع Naik loh soy, yang belum tahu. Orang aman enggak tahu mengenai. Allah ya udah ajar aja. Dicari. Bepiamo ci maju. Aku jeneng gresik ngene kok, gak historiku gitu. Oh, sudah. Baru. Kok kawane kok hubungine kok. Kok nang telpone bari. Ya.
Permisi, maaf. Alhamdulillah. Permisi. Ada alat Thank you.
tepat di timur Masjid Jamek Agung Gresik. Setengah berapa? وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين يا تواتب علينا يا تواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا هو غفار الخطايا هو خير الراحمين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وأصاة فاسقين وعتاة كافرين ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا إذ نادوا ندخلها بسلام آمنين وصلاة الله ترجى أحمد الهادي الأمين يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعلى آل وصحب وجميع التابعين ما تلات للقرآن جاء بالحق مبينا يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا زرني بعد الجفا ضابع النجود عن بري العرف وردي والخدود الخدود
عساني من رحيقهم في البريد نعم 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 يا سيدي وانشفى بالمقدر والعميد لي من مرام ومرام نعم يا سيدي فيك يدور المباسم والعقود زين الوجود اللهم صل وسلم وبارك عليه. أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلاف سلام يا أهلي بحوائجك يا ربنا كتوصفا بمحمد يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا اغفر لنا يا سامعا بدعانا واقرع سلام أهينه عني وصير واقرع. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله. التحيات المباركات الصلوات الطيبة بالله. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي أبو بكر محمد.
السلام عليك يا حبيب علي بن محمد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Rindu sekali dengan acara seperti ini, dan ini adalah satu cara untuk menghibur hati, mendekatkan. Seperti ini insyaallah Allah akan turun rahmat kepada kita, negeri kita akan damai, negeri kita akan sentosa, negeri kita insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara yang sudah kita lalui mulai kemarin, Rauha, Khatmul Ihya, dan tadi pagi Maulid, dan sekarang ada beberapa kata-kata mutiara daripada Al-Habib Abu Bakar, hendaknya untuk kita jadikan oleh-oleh, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ad-da'i ila Allah la budda ma tastami' fihi arba'atu khisal. Banyak orang-orang menjadi dai, saudara. Banyak yang menjadi penceramah dan penasihat. Ma aktsara syiyam falaysa bimuthmirin. Wa ma aktsara thawab falaysa bitayyibin. Berapa banyak pohon tapi tidak berbuah, saudara. Berapa banyak buah tapi rasanya tidak manis, saudara. Begitulah berapa banyak dai, berapa banyak penceramah, berapa banyak khatib, tapi tidak menghasilkan. Kalaupun ada ceramah, kadang-kadang bukan hikmah tapi fitnah yang terjadi. Beliau mengatakan hendaknya seorang dai harus kumpul pada dia 4 sifat, 4 hal kalau kepingin dakwahnya sukses, kalau kepingin nasihatnya tadi itu ada pengaruh dan diterima oleh masyarakat. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak dengan tutur kata, sebenarnya 4 hal ini yang akan membuat dakwah tadi itu terus dan akan diterima. Pertama, seorang dai harus mempunyai sifat zuhud, tidak cinta dunia. Bukan karena melarat, saudara. Ada orang itu dikehendaki oleh dunia tapi menolak. Ada orang yang dunianya nggak menghendaki sama dia. Kalau ini fitur bil-ibtiar. Tapi orang yang zuhud itu tidak cinta dunia, walaupun dunia berdatangan kepada dia. Dan ini adalah sulit. Laisa zuhud an la tamlika dunya, walakin zuhud an la tamlika dunya. Zuhud itu bukan kamu nggak punya dunia, tapi zuhud itu kamu tidak dikuasai oleh dunia. Seorang dai kalau sudah dikuasai oleh dunia, maka jangan-jangan dia tidak berdakwah kecuali karena dibayar. Jangan-jangan yang dicari adalah materi, dan ini yang akan merusak dalam dakwah itu sendiri. Karena itu seorang dai harus zuhud. 2 hal Nabi SAW mengajarkan, jika ingin dicintai oleh Allah dan jika ingin dicintai oleh makhluk Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada dunia, Allah cinta kepada kamu. Allah cinta kepada orang yang zuhud daripada dunia. Zuhudlah kamu daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan kamu ganggu, jangan kamu minta sama dia. Punya hajat buat proposal jam 2 malam, minta sama Allah. Maka manusia akan cinta kepada kamu. Itulah keberhasilan as-salafun as-salih.
Mereka adalah bukan orang yang selalu minta, tetapi mereka adalah manusia yang selalu memberi, ya ikhwani. Mereka bekerja bukan untuk menumpuk harta, tapi mereka bekerja adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, beliau adalah punya kebun yang cukup besar, kebun kurma. Tapi ketika menanam bibit kurma, setiap bibit surat Yasin. Setelah ditanam, setiap pohon satu khataman Al-Quran. Maka ketika datang penyakit yang menyerang pohon kurma di kota Tarim, semua rusak kecuali milik Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Tidak pernah terganggu urusan pikirnya, dakwahnya, karena urusan pekerjaannya, karena memang pekerjaan bukan dijadikan tujuan, tapi untuk alat membantu dalam dakwahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kesibukan kamu dalam mengurusi harta benda dan perdagangan dan cintanya kamu kepada anak kamu melupakan kamu daripada zikrullah, Al-Quran, berzikir kepada Allah secara mutlak, atau sholat, atau ilmu. Siapa yang karena itu semuanya meninggalkan yang diperintahkan Allah, berarti dia menjadi orang yang merugi karena harus masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, seorang dai harus zuhud. Lihat Habib Abu Bakar punya apa? Apakah diceritakan di sini tanahnya Habib Bakar berhektar-hektar? Apakah diceritakan di sini rekeningnya banyak? Apa yang dimiliki oleh beliau? Yang dimiliki adalah bagaimana madhab yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah dikubur, saudara, sekian puluh tahun, tapi manfaatnya Anda semuanya bisa datang ke sini. Ini semuanya adalah karena zuhud beliau, zuhud ke dunia dicintai Allah, zuhud tidak mengganggu harta yang manusia dicintai oleh manusia. Yang kedua, seorang dai harus dilengkapi dengan ilmu, bukan mencari popularitas, bukan hanya gambar yang dipampang, tapi ilmu, ya ikhwan, ilmu yang manfaat, bukan ilmu untuk mencari pengaruh, ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang bisa membuahkan amal, ilmu yang bisa membuahkan akhlakul karimah, ilmu yang bisa mengenalkan kamu pentingnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita kadang-kadang hanya sekedar untuk berceramah, untuk di atas panggung, ilmu kosong, ya ikhwani. Lah, jangan. Atau ada ilmu tetapi tidak sesuai diartikan dengan muradillah wa muradi rasulih. Nabi SAW menggambarkan di hari kiamat, innallaha la yantazi'ul ilma min ibadihi intiza'an walakin yantazi'u bidabbil ulama. Allah itu mencabut ilmu nanti di akhir zaman tidak serta-merta dicabut seperti mencabutnya kita paku dengan tangan, tapi dengan dimatikan ulama-ulama pembawa ilmu-ilmu manfaat ini. Kalau sudah nggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah nggak ada alim-alim yang demikian yang jadi panutan, maka yang jadikan tokoh, ketua, pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh karena nggak ngerti nahwu, bukan bodoh karena nggak ngerti fikih, bodoh karena punya ilmu tapi tetap melanggar ajaran. Saudara, kalau ada kabel dan di situ tertulis dan awas kabel tegangan tinggi, dipegang sama orang buta, mati, wajar. Dipegang orang yang gila, mati, wajar. Dipegang sama anak kecil, mati, wajar. Tapi dipegang sama orang yang punya ilmu tinggi, tahu dengan tulisan dan tanda itu, dipegang, mati. Ini yang nggak wajar, saudara. Kira-kira mana yang paling bodoh?
Yang terakhir ini adalah yang bodoh, saudara. Begitulah yang akan terjadi di akhir zaman. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh adalah orang yang bodoh. Tahu haram menjadi pelaku haram, tahu wajib menjadi peninggal wajib. Kalau ditanya tentang ilmu, dijawab tentang dengan nafsunya, golak gila. Ada ulama, ada pendapat, ada imam syaitan, ada imam iblis, masuk semuanya. Hanya sekedar untuk mu'afadati nafsi, zuhud, ilmu. Kemudian yang berikutnya, beliau menyatakan seorang dai harus mempunyai al-aql, akal, cerdas. Seorang dai harus cerdas. Kun kat-tabibil hadith yatrahu dawa fi mawdi'id da', kata Nabi Isa. Jadi orang alim itu seperti dokter yang pandai. Dia tadi itu nggak asal-asalan kasih obat. Dilihat obat ini diberikan kepada siapa, dosisnya seberapa, tanya umurnya bagaimana, kemudian timbangnya bagaimana, baru ditentukan obatnya, sakitnya apa. Begitu, jangan anak kecil obat orang besar jadi racun, nggak ada manfaat, malpraktek namanya. Begitu juga ustadz alim, inti nggak usah ngajari hakikat, orang nggak bisa wudhu kok. Mau tampil mau disebut inti seorang orang yang arif billah. Jangan, berikan ilmu itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di hadapan kamu. Orang awam ini nggak perlu macam-macam. Orang awam ini bawa dia taat kepada Allah, tobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati. Selesai. Nggak usah bingung yang lainnya dulu, biar bisa bersatu dengan umat. Kemudian yang keempat adalah al-mudarah. Orang itu, saudara, di dalam bersikap harus tahu siapa yang ia hadapi. Oh, yang dihadapi adalah pejabat. Cara nasihatnya jangan disamakan dengan orang yang ada di pasar. Oh, orang yang kaya, cara membimbingnya jangan disamakan dengan para petani. Oh, petani, jangan cara mendidiknya, jangan cara berdakwahnya seperti Anda ada di universitas. Harus Anda mengetahui itu. Sehingga ketika empat hal ini terjadi pada seorang dai, maka insya Allah akan nampak hasilnya. Kalau tidak, kata Habib Abu Bakar, kalau kurang, saudara, maka tidak akan nampak hasil dalam dakwahnya. Dia akan ditolak dalam dakwahnya. Itu lihat bagaimana cerdasnya Habib Abu Bakar. Sebenarnya bukan mimbar dakwah itu, saudara. Lihat Habib Abu Bakar. Abu Bakar tidak di atas mimbar dan berdakwah. Diamnya Habib Abu Bakar dakwah. Diamnya dakwah. Berapa banyak orang yang maksiat bertobat setelah memandang Habib Bakar. Pandangannya dibilang tadi dakwah, bahkan pandangannya bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatinya luar biasa. Ini sudah mendarah daging kepada beliau, khusyuknya, zuhudnya, ilmunya, tawadhu'nya mendarah daging pada beliau. Sampai bukan hanya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah, menjadi orang yang dicintai oleh Nabi. Saudara, kita kalau cinta ziarah ke kota Madinah, tapi bagaimana tadi ceritakan Nabi datang ke rumah Habib Abu Bakar, berpelukan dengan Habib Abu Bakar. Jangan Anda alergi. Nabi meninggal jasadnya, tapi rohnya tidak meninggal, rahmatnya tidak meninggal. Benarkan hadis sahih Nabi menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqamah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi bakal melihat aku dalam keadaan yagoboh. Tahukah Anda, yagoboh di sini bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua akan bisa melihat kepada Nabi, nggak mimpi pun bisa ketemu. Tapi itu di dunia, saudara. Minimal
dia dalam seperti maut, dia akan bertemu dengan Nabi untuk membantu dia mati dengan husnul khatimah. Karena itu punya cita-cita yang tinggi ya akhwani. Jangan hanya punya mobil mewah, harta yang banyak, punya cita-cita tinggi, punya makam di sisi Allah. Kalau kita menjadi orang yang gagal, ayo anak-anak kita mohonkan mudah-mudahan jadi seperti Abu Bakar, jadi salaf-salafnya kita. Apa yang kita minta selama ini? Hanya kekayaan, hanya toko, hanya jabatan sementara. Oke, magamnya datuk-datuk kita nggak kita capek, nggak kita rasakan, dan itu kita turunkan kepada anak-anak kita. Mahadil ghabawah. Ini kebodohan model apa yang terjadi pada diri kita ya akhwani. Syarafuna adalah seperti mereka, ahlul ilm, ahlul wilayah, ahlul istiqamah, ahlul ibadah. Mereka orang yang hebat-hebat. Itu kemuliaan kita. Anda tahu Imam Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bukan orang Arab, dan beliau bukan anak ulama besar. Bapaknya tukang pintal benang. Apa yang menjadikan bapak yang beruntung ini punya Imam Ghazali? Karena setiap dia melihat para wali, orang istiqamah ibadah, menangis dia. Dia ditangisi dirinya. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa mencapai magom seperti orang ini? Kenapa aku tidak bisa menikmati ibadah seperti orang ini? Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, jika aku tidak bisa mencapai magom seperti wali ini, karuniakan kepada aku anak yang bisa mencapai magom seperti wali ini. Kalau bertemu dengan alim kabir, ustaz yang dakwahnya masuk dalam hati, nangis dia. Kenapa aku tidak belajar dalam masa mudaku dan kecil-kecilku? Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi alim yang bermanfaat, karuniakan aku anak yang menjadi alim pewaris Nabi-Mu dan bisa nasihat kepada ibumu. Akhirnya dikasih dua anak. Yang pertama Muhammad Al-Ghazali, tokoh sufi yang semua kitabnya Masya Allah ada di mana-mana dan dicintai oleh seluruh habaib pada setiap generasi. Yang kedua Imam Ahmad, seorang dai, ribuan orang maksiat masuk Islam, ribuan orang kafir masuk Islam, ribuan orang maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi pada masa kecilnya, kalau beliau melihat orang yang arif lari ke ibunya, ibu saatnya ibu memohonkan untuk Ali, angkat tangannya ibu memohonkan kepada Allah, apa yang saya mintakan kepada Allah, Ali anakmu bisa menjadi wali seperti fulan. Kalau ketemu dengan Ali lari kepada ibunya, ibu saatnya memohonkan kepada Allah, mintakan untuk anakmu Ali. Apa yang aku mintakan untuk engkau wahai anakku? Mintakan kepada Allah, Ali anakmu untuk menjadi alim seperti fulan. Pernahkah anak kita menangis untuk itu? Apa yang kita didik kepada anak kita ya akhwani? Pernahkah kita mau menangis kepada Allah, memintakan kepada anak-anak kita untuk itu? Hanya ilmu apa yang kita kepingin anak kita alim matematika tapi nggak bisa muhasabatun nafas. Anak kita kepingin jadi dokter tapi nggak kenal wudhu, kadang-kadang sholat. Karena itu sekarang saatnya Anda ada di depan Habib Abu Bakar, mohon berkat Habib Bakar, mudah-mudahan anak kita bisa menjadi pewaris safna kita. Ya Rabb, dan amanat dan jamil. Ya Allah, kembalikan lagi kemuliaan kepada Alawiyin ya Allah. Jadikan mereka ahlul ilm, jadikan mereka ahlul ta'ah, jadikan mereka ahlul wilayah. Ya Allah, jangan jadikan anak kami menjadi anak-anak yang kecewakan di dunia sampai akhirat. Jagalah mereka daripada segala yang merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka. Tetapkan kita semua di dalam akidah yang salafnya salih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan insya Allah kata Habib Abu Bakar, kita akan mendapatkan anak-anak kita
sulaha insyaallah, ulama insyaallah, aulia insyaallah, asya insyaallah. Dan mudah-mudahan kita kalau meninggal dunia dan orang-orang tua kita akan bahagia karena anak-anak kita ahli sholat, ahli dzikir, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, ahli cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salafus saleh, dan tidak keluar daripada tariqah mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibuna al-kiram wa sadatuna al-ajilla wa ulama'una al-fudala wa umara'una an-nujaba wa khususan nadhkuru abna wa ailah min sahibil hal Habib Bakar alladzi qala salaf sirrul aba fil abna. Semoga kita semua termasuk yang diizini oleh mereka semuanya, sehingga kita pada saat ini masuk kepada Habib Bakar dalam keadaan dibuka selebar-lebarnya, sehingga semua hajat kita dikabulkan semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan yang luas. Keberkahan itu kita bawa ke rumah, keberkahan itu kita bawa ke tempat kerja kita, keberkahan itu sampai kita bawa ke barzah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah saat-saat yang sangat tepat untuk kita mengingat bahwasanya dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu benar dan nyata dan terus akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Tadi disampaikan oleh Habibana Taufik hafizahullah wa ra'ah bahwasanya beliau ini, Habib Bakar ini merupakan sebuah contoh daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad, semuanya benar. Habib Bakar merupakan sebuah contoh bagi kita bahwasanya semua yang diperagakan oleh Nabi Muhammad itu juga semua benar. Habib Abu Bakar salah satu yang sudah pernah merasakan apa yang dikatakan oleh para mufassir dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah uswah. Dikatakan oleh para mufassir, uswah itu bukan cuma sebuah teladan, tapi uswah di sini adalah sebuah barometer. Apapun yang kita inginkan daripada harapan-harapan kita semuanya, maka ukurlah dengan bagaimana kita, barometer kita di dalam mengikuti dan ittiba dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah dekat kita dengan Nabi Muhammad, maka tambah dekat dengan semua harapan kita akan tercapai. Sehingga hari ini, pagi hari ini, saya membaca sebuah kitab karya mutiara daripada Sahibul Hal Habib Bakar. Beliau katakan, apa yang kalian lihat daripada diriku, daripada yang kau lihat merupakan sebuah ujian untukku, ketahuilah aku sudah merasakannya, itu adalah nikmat yang paling puja. Demi Allah, aku rasakan sekarang ini cuma dua hal, nikmat syukur dan nikmat sabar. Bagaimana orang seperti beliau yang kadang-kala kita melihat dalam keadaan kesulitan, tapi ternyata beliau itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersabar kepada Allah Ta'ala.
Bukankah ini harapan kita untuk hidup? Kita ingin merasakan yang semacam ini, dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad dilumuri pintu rumahnya setiap hari oleh As bin Wa'il dengan kotoran manusia, tapi lihat bagaimana respon Nabi Muhammad ketika membersihkannya. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah, aku mempunyai seorang tetangga yang sangat baik kepadaku. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad SAW? Bukan untuk menghibur dirinya, tidak, tapi untuk menyatakan kepada kita bahwa itulah yang terjadi sesungguhnya kepada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad tidak membalasnya, dengan Nabi Muhammad sabar terhadapnya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Diangkat derajatnya, ditambah cinta Allah kepadanya, dan ditambah pahalanya yang begitu melimpah. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai tetangga yang aku punya. Itulah yang dirasakan oleh beliau. Dan ini yang kita inginkan, bukan untuk kita saja, tapi untuk semua keluarga kita. Kita punya harta banyak tapi tidak menyenangkan, punya istri yang cantik tapi tidak menyenangkan, punya anak yang banyak tapi tidak menyenangkan, punya rumah yang mewah, yang besar sebagainya tapi tidak melegakan. Kenapa ini semuanya? Karena kita sudah melupakan satu hal. Allah SWT sudah mewanti-wantikan dalam Al-Quran. Bahkan setan itu sudah mewanti-wantikan kepada seluruh Qur'an-Qur'aninya. Jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau supaya mereka itu membaca ayat ini, usahakan mereka nggak tahu artinya. Dan ini yang menjadi sebab kenapa kita sekarang seperti sekarang ini. Kenapa negara kita yang besar, yang banyak aulianya, yang banyak kaum musliminnya, tapi kita dalam keadaan dihinakan di negara dunia. Kenapa kita sekarang ini dalam keadaan sangat terpuruk, baik keluarga, masyarakat, kabupaten, provinsi maupun negara kita? Kenapa demikian? Karena kita melupakan ayat ini. Oleh karenanya, paling tidak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, syukurilah sebagai umat Nabi Muhammad. Kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala menjadi umat yang terbaik. Ummati ummatun marhumah, umat adalah umat yang paling kasih Allah Ta'ala. Itu berkata Nabi Muhammad. Paling tidak ayo sampaikan, paling tidak ayo realisasikan apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kepada kita, Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan kepada kita, tapi Nabi Muhammad, beliau meminta kepada kita, tidak ada satupun yang lahir daripada umat ini kecuali Nabi Muhammad meminta, balighu anni walau, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, sampaikan kepada mereka satu ayat ini. Ini yang menjadi sebab kenapa kita ini sampai terpuruk dalam segala hal. Punya harta benda, punya jabatan, punya ilmu, punya semuanya, tapi tidak menyenangkan kita, tidak membahagiakan kita, tidak menghubungi kita dengan Nabi Muhammad sebagaimana terhubung Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Dengarkan baik-baik, sampaikan kepada semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian sekali-sekali lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun yang maha segala-galanya, yang semua harapan kita ada di tangannya. Allah akan lupakan semua kesempatan untuk kalian. Allah lupakan kesempatan untuk menggunakan harta, Allah lupakan kesempatan untuk menggunakan jabatan, Allah lupakan kesempatan untuk punya orang tua, Allah lupakan untuk mendapatkan apapun juga yang sudah diberikan Allah Ta'ala modal kepada kita masing-masing. Padahal Al-Habibullah Haddad dia berkata, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masing-masing mendapatkan modal yang sama daripada Allah untuk dekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya dan untuk menggapai cintanya Nabi Muhammad sebesar-besarnya. Tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini kecuali sama-sama diberikan modal yang sama. Kalau tidak, berarti Allah tidak adil. Tidak, Allah maha adil. Allah berikan semuanya sama. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak menggunakannya? Karena kita lupa kepada Allah. Bagaimana kita ingat para hadirin? Bagaimana kita akan ingat kepada Allah kalau kita tidak mengenal pada Allah? Bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak ingat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak mengenal syariatnya Nabi Muhammad? Ini yang sangat kita perlukan. 2 tahun lagi kampanye. Ayo kita kampanye juga, tapi kampanyenya Nabi Muhammad. Sebelum mereka kampanyekan, kalau kita ingin negara Indonesia ini berbalik, berubah secara drastis 2 tahun lagi, demi Allah saya bersumpah yakin berubah Indonesia ini. Dalam berapa tahun? Gak perlu kita ganti presiden, gak perlu kita ganti anggota legislatif, gak perlu kita ganti partainya, tapi satu hal yang perlu kita rubah. Apa itu? Kita yang berubah, masyarakat yang berubah.
Kalau sudah setiap RT, setiap kelurahan, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten, mereka semuanya menjadi ahli majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka dengan sendirinya Allah akan memberikan kepada kita seorang pemimpin ahli majelis. Tapi kalau seumpama itu tidak kita lakukan, jangan berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin tetap tidak mempunyai kekuatan apapun. Ayo sekarang, mereka yang di luar sana itu siapa? Mereka yang tidak hadir bersama kita itu siapa? Mereka yang bertato-tato itu siapa? Mereka yang berambut gondrong itu siapa? Mereka yang bermaksiat itu siapa? Mereka itu adalah saudara kita. Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, mereka saudara kita. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka itu siapa? Mereka yang telah bersumpah Nabi Muhammad SAW ketika turun sebuah ayat yang karenanya kita kadang-kadang sudzon kepada Allah Ta'ala karena kita menderita dan merasa bahwasanya ujian kita daripada Allah Ta'ala sangat besar. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ketika turun ayat tersebut, apa respon Nabi Muhammad? Dengan gembiranya, dengan senyumnya, Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga siapapun yang menyelamatkan umat Nabi Muhammad walaupun satu, maka dia pasti akan disambut oleh Nabi Muhammad. Beruntung para orang tua yang punya anak berada di pesantren, beruntung. Apalagi sampai menjadi seorang ustaz, beruntung. Kenapa? Telah menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, anak kita, keturunan kita, sahabat kita, saudara kita, dan semua kita lihat dan kita pandang mereka itu adalah orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Kata Nabi Muhammad, aku mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian. Nabi Muhammad tidak asal berbicara, tapi Nabi Muhammad berbicara sekaligus memberikan bukti. Di antara buktinya adalah beliau katakan dalam hadis tersebut, wallahi law yushaku ahadukum bi syawkatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimahullah ta'ala, beliau berkata, beruntung para wali santri yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Kenapa? Dia sudah memulai tahapan menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau sudah berhasil anaknya menjadi seorang ustaz, seorang dai, apa yang dilakukannya? Kata saya punya abah, demi Allah, nanti ketika meninggal dunia wali santri itu akan dipeluk dan disambut oleh Nabi Muhammad. Satu lagi, saya punya ayah berkata begini, segera kalau seumpama ada satu orang datang dengan dunia dan seisinya untuk menggantikan posisi saya sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dai, sebagai seorang mudir mahat, demi Allah saya tidak akan jual. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairul mukafir, aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Seandainya ada di antara kalian berbuat baik kepada orang lain, lalu dia tidak mendapatkan balasan daripada orang tersebut, jangan khawatir, aku yang membalasnya untuk kalian. Apalagi aku lakukan ini semuanya untuk Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang arif billah di akhir zaman ini, beliau berkata, beruntung kepada kita, sebagaimana dari saya dikatakan oleh Wahada bahwa setiap orang punya modal, paling tidak dengan niatnya. Oleh karena yang menjadi pengusaha, carilah uang untuk Rasulullah. Yang jadi pejabat, gunakan jabatannya. Setiap hari keluar dari rumahnya, saya akan gunakan jabatannya untuk mengayomi umatnya Nabi Muhammad. Yang tidak punya apa-apa, gunakan kesempatan untuk berdoa supaya mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara seperti itu, setiap hari kami semua apa yang kita lakukan disodorkan kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad akan membalasnya secepat mungkin. Sehingga saya punya ayah berkata, kalau seumpama Nabi Muhammad berkata begini kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, maka bagaimana dengan kita yang berbuat untuk Nabi Muhammad? Paling sedikit yang didapatkan oleh para ulama, para asatidzah, para donatur yang menanggung, yang membantu para pesantren-pesantren dan majelis taklim, madrasah-madrasah diniyah, paling sedikit ketika mereka meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama mereka. Ini yang kita inginkan. Lihat bagaimana Abu Bakar
Beliau sudah wafat sudah sekian puluh tahun, tapi sampai sekarang masih teriang-iang di dalam telinga kita. Bahkan subhanallah, di antara karomah beliau, kemarin saya sempat sedih hari Kamis, di dalam mobil saya melihat sebuah video daripada cucu beliau Habib Ahmad yang beliau katakan, orang kalau tidak dipanggil oleh Habib Bakar tidak akan sampai ke sini. Orang kalau tidak dipanggil oleh Habib Bakar tidak akan hadir dalam haulnya. Alhamdulillah kita termasuk panggil, ya Allah jadikanlah kami termasuk dalam mulia. Subhanallah, terlintas dalam hati saya, ya Allah saya jarang ziarah pada Habib Bakar. Ya Allah saya jarang hadir haulnya, saya hadir rohanya saja. Subhanallah, gak lama kemudian Habib Bakar telepon kepada saya, minta saya hadir di dalam haul ini. Ini karomah daripada Habib Bakar. Ya Allah, jangan sampai kita ini termasuk yang keluar dari tempat ini dalam keadaan hampa. Demi Allah, saya masih yakin kalau seumpama orang seperti beliau yang akhlaknya sempurna, yang begitu ittiba'nya kepada Muhammad sangat sempurna, beliau termasuk orang yang menghormati Muhammad. Insya Allah kita semuanya tamunya. Insya Allah beliau itu mendengar semua apa yang diucapkan oleh kita. Insya Allah kalau semua kita itu tadi membacakan tahlil, membacakan Yasin, itu lebih daripada apa yang kata Nabi Muhammad. Fatihah itu satu kali, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau semua kita bertamu kepada beliau, kita berikan uang sebanyak-banyaknya, orang seperti beliau pasti akan membalas kita. Paling tidak kita akan keluar dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan. Ya Allah, jebarkan Habib Bakar ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang tidak mempedulikan orang lain ya Allah. Ya Allah, kami ini adalah sasaran daripada semua ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, Al-Habib Bakar telah merasakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih, mereka tidak pernah takut. Jadikanlah kami termasuk mereka ya Allah. Kenapa mereka tidak pernah sedih, tidak pernah takut? Karena beliau sangat yakin ketentuan Allah yang terbaik. Ya Allah, kami sangat diingatkan dengan cerita daripada Sayyidina Husain ketika akan dipenggal kepalanya, ketika akan duet terakhir kalinya. Di saat itulah beliau memandang orang-orang yang memeranginya. Hanya beliau sendiri melawan 3.000 orang lebih. Di saat itulah beliau meneteskan air mata. Di saat beliau meneteskan air mata, tampak kepada adiknya Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab cepat-cepat berlari dan mendekati Husain. Husain, engkau adalah putra Fatimah, engkau adalah putra ayahku Ali bin Abi Thalib. Engkau menangis depan mereka? Engkau takut kepada mereka? Engkau takut kepada kematian? Apa jawab Sayyidina Husain? Ya Zainab, demi Allah, bukan karena aku takut kepada mereka sehingga aku menangis. Demi Allah, bukan karena aku takut kepada pedang mereka sehingga aku menangis. Demi Allah, bukan karena aku takut kepada kematian sehingga aku menangis. Tapi aku menangis karena aku melihat di dalam wajah-wajah mereka telah kami lihat yang namanya luapan api-api yang siap untuk mengamalkan mereka karena mereka memerangi cucunya Nabi Muhammad. Adapun takut kepada kematian sama sekali tidak ada pada diriku, wahai Zainab. Tetapi ya, semalam kakekku telah datang ke dalam mimpiku dan dia berkata, Husain, besok kau berbuka bersamaku. Begitulah yang dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan ketika sudah datang seorang pemberontak datang ke bawah, kemudian dia itu akan diuluskan pedangnya untuk membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran dengan tenang. Ada orang tersebut di depannya, dia tidak sama. Dan Habib Husain bin Ali bin Askar insya Allah akan diadakan pada tanggal 30 Muharram bertepatan dengan 28 Agustus 2022 di Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin Bangil Pasuruan. Semoga insya Allah tidak ada yang berhalangan. Wassalamualaikum.
Ayo. Insyaallah. Dengan nak kalau sama anak kecil nak sepi aja. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. ومن شر النفاثات والمعوضات
أبحث عن الأسئلة والخير أن الله يعلم. Ayo, yuk. Kang Wi. Sama Soleh. Satu ada. Soleh Tanggul Jember, murid kesayangan. Kapan ya? Jadi yang mana, hijau apa yang mana? Menuju rumah Habib Bakar Asghar. Good.